Sevilla menjadi salah satu klub penguasa Eropa dengan berhasil memenangkan Europa League di musim lalu. Sayangnya performa mereka anjlok dengan menempati juru kunci La Liga. Akibatnya skuad Los Nervionenses pun berpeluang terdegradasi ke Segunda Division. Banyak yang mengaitkan terpuruknya Sevilla ini disebabkan karena pengelolaan manajemen yang buruk. Cetak Gol coba merangkum keterpurukan Sevilla sebagai berikut. Tiba-tiba juara Europa League. Sevilla mengalami keterpurukan di musim lalu dengan menjadi klub penghuni papan bawah. Performa buruk Los Palanganas ini disebabkan karena mereka kerap menggonta-ganti pelatih. Selain itu, Sevilla juga menjual beberapa pemain pentingnya di musim panas kemarin. Manajemen memutuskan untuk melepas Jules Koundé dan juga Diego Carlos ke Barcelona dan Aston Villa. Kehilangan dua pilar penting di lini belakang membuat Sevilla sering menjadi lumbung gol. Bukannya berbenah, manajemen justru memecat Julen Lopetegui sebagai pelatih mereka. Lopetegui bahkan sampai menangis karena merasa dirinya nggak melakukan kesalahan apapun. Tanpa waktu lama, manajemen langsung menunjuk Jose Luis Mendilibar. Di bawah asuhannya, Sevilla perlahan bangkit dan mampu finish di peringkat ke-12. Nggak cuma itu, Mendilibar juga sukses mengantarkan Sevilla menjuarai Europa League. Saat itu mereka mengalahkan AS Roma lewat babak adu penalti. Keputusan aneh manajemen. Kegagalan di musim lalu nggak membuat manajemen Sevilla mau belajar. Mereka kembali menjual sejumlah pemain-pemain penting di bursa transfer musim panas kali ini. Tercatat manajemen Los Nervionenses telah melepas 9 pemain sekaligus. Jika di total-total, Sevilla telah meraup keuntungan sebesar 23 juta euro atau 379 miliar rupiah. Yang paling mencuri perhatian adalah ketika manajemen melepas Yassine Bono. Al Hilal menjadi pelabuhan baru Bono setelah klub Arab Saudi ini merekrutnya seharga 21 juta euro. Keputusan manajemen Sevilla menjual Bono dianggap sebagai keputusan yang aneh. Pasalnya, kiper berusia 32 tahun ini kerap menjadi sosok penyelamat Sevilla. Bahkan di laga final Europa League lalu, dia menjadi kunci keberhasilan Sevilla mengangkat gelar juara. Selain Bono, Sevilla juga menjual Karim Rekik ke Al Jazeera. Klub asal Uni Emirat Arab ini menebusnya seharga 2 juta euro atau 33 miliar rupiah. Keputusan manajemen menjual pemain berpaspor Belanda ini dinilai sembrono. Sebab Rekik sendiri menjadi salah satu pemain yang berperan penting mengantarkan Sevilla ke partai final Europa League. Berpeluang degradasi. Setelah menjual pemain pentingnya, Sevilla kembali mengalami pemerosotan performa. Dalam 3 pertandingan terakhir La Liga, Los Nervionenses belum meraih satupun kemenangan. Di pekan pertama, Sevilla berhasil takluk atas Valencia dengan skor 1-2. Mereka nggak kunjung bangkit dalam 2 pertandingan usai dikalahkan oleh Deportivo Alaves dan Girona. Permainan Sevilla dalam 3 pertandingan terakhir dianggap sangat buruk. Sebagai contoh, di laga menghadapi Alaves, Los Nervionenses hanya bisa melesakkan 12 tembakan saja. Berbanding terbalik dengan Alaves yang mencatatkan 14 tembakan di mana 7 diantaranya mengarah ke gawang. Jose Luis Mendilibar mengecam keras permainan buruk anak asuhnya tersebut. Dia meminta para pemainnya untuk bisa bangkit di laga menghadapi Girona. Namun sayangnya lagi-lagi Sevilla harus takluk di tangan klub milik Sheikh Mansour dengan skor 1-2. Mendilibar mengecam keras wasit VAR di laga kali ini. Dia mengatakan kalau sang pengadil VAR nggak memberikan hadiah penalti saat pemain Girona melakukan handsball. Mendilibar menambahkan kalau keputusan ini sangat merugikan untuk timnya. Ivan Rakitic juga sependapat dengan statement yang dilontarkan oleh Mendilibar. Dia mengatakan kalau keputusan wasit sangat merugikan untuk Sevilla. Namun, salah satu pandit La Liga bernama Graham Hunter menyebut keputusan wasit VAR dianggap sudah benar. Sebab saat itu, sang wasit sudah melakukan pengecekan ulang dengan menggunakan VAR. Akibat terpuruk membuat Sevilla berpeluang terdegradasi ke Segunda Division. Kerugian besar untuk La Liga. Dalam 3 tahun secara berturut-turut, Sevilla memang semakin kehilangan market value-nya. Total skuad mereka hanya bernilai 207 juta euro, menurun 25 juta euro dibandingkan tahun lalu yang bernilai 232 juta euro. Sedangkan tahun sebelumnya lagi mereka masih merupakan tim besar dengan total nilai skuad mencapai 385 juta euro. Padahal dulu tim ini adalah pesaing berat untuk Real Madrid dan Barcelona. Selain menjadi penguasa Spanyol, Los Nervionenses juga menjadi raksasa Europa League. Torehan 7 trofi Europa League menjadi bukti kedikdayaan Sevilla di kompetisi level kedua Eropa.
Di sisi lain, menurunnya performa Sevilla dikhawatirkan semakin membuat La Liga sepi peminat, sebab persaingan ketat di masa depan hanya melibatkan beberapa klub raksasa saja. Sepinya peminat ini bahkan sudah dimulai sejak La Liga ditinggal oleh beberapa pemain terbaiknya, mulai dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, sampai dengan Karim Benzema. Itulah ulasan Sevilla yang berpeluang terdegradasi akibat banyak menjual pemain terbaiknya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Los Nervionenses bisa bangkit dan menjadi pesaing Real Madrid dan Barcelona? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.